우리 집안이 죽인 건가요? Sementara itu, Hong-se kembali ke markas polisi dan bertemu dengan Moon-chun. Hong-se minta maaf kepada Moon-chun atas perilakunya. Detektif Moon-chun mengajaknya untuk makan malam bersama. Di sana, Hong-se berkata jika ada seseorang yang ingin ia membuntuti detektif Moon-chun. Hong-se tidak menyetujuinya, tapi ia menyelidiki siapa orang yang menyuruhnya melakukan hal tersebut. Dan ternyata, itu adalah perusahaan Jonghyun Capital milik keluarga Hae-sang. Dan Hong-se juga menyelidiki perusahaan tersebut di mana orang-orang yang berusaha merugikan perusahaan akan berakhir bunuh diri dengan pergelangan mereka yang memerah. Hong-se merasa kasus bunuh diri yang diselidiki detektif Moon-chun memang tidak biasa. 어떤 사건 진짜 단순 자살이 아닌 것 같아요. Mereka lalu menyelidiki kasus bunuh diri yang Moon-chun kira berawal dari tahun 1995 saat ibunya Hae-sang bunuh diri. Namun ternyata salah. Kasus itu diawali pada tahun 1958 saat seorang anak kecil bernama Lee Muk-dan dibunuh oleh seorang dukun. Dan korban pertama hantu tersebut adalah dukun Choi Man-wol sendiri. Lalu reporter yang menulis artikel dan detektif yang menangani kasus tersebut juga ditemukan bunuh diri. 자살로 숨졌어. 똑같이 이 손목에. Hong-se juga memberitahukan bagaimana keadaan perusahaan Jonghyun Capital itu bisa jaya sampai sekarang. Dulu, di bawah naungan Yeom Jae-woo buyutnya Hae-sang, perusahaan mengalami krisis besar sebelum diambil alih oleh kakeknya Hae-sang, Jung-hyun. Karena langsung sukses besar, banyak orang yang curiga dengan perusahaan tersebut. Namun mereka ditemukan bunuh diri dengan pergelangan yang memerah. Dan kemudian berlanjut pada ibunya Hae-sang, neneknya San-young, Profesor Gang-mu, ibunya Profesor Gang-mu, pelaku penipuan, dan masih banyak lagi. Menurut mereka, apakah ini adalah pembunuhan berantai? Detektif itu masih belum tahu jika semua ini berkaitan dengan Lee Muk-dan. 이 목단 사건을 좀 더 봐볼 테니까. Sementara itu di rumah San-young, malam itu matanya kembali kabur dan ia tidak bisa melihat apa-apa. Ia menemukan obat mata milik ayahnya dari klinik tertentu di rumah tersebut. Ia pun langsung menuju klinik itu dan menemukan fakta jika dulu ayahnya divonis mempunyai penyakit mata kronis yang menyebabkan kebutaan. Dan sekarang hal yang sama terjadi kepada San-young. Sayangnya obat tersebut belum bisa ditemukan. Kata dokter mata itu, vonis darinya bisa saja salah karena setahun yang lalu ia pernah bertemu dengan Gang-mu, namun ia terlihat masih baik-baik saja. Padahal sebenarnya saat itu Gang-mu sedang dirasuki oleh roh berambut panjang dan tidak kenal dengan dokter tersebut. Di sana, San-young sadar dengan perkataan ayahnya saat ayahnya berkata ia tidak punya pilihan. Mungkin ayahnya memilih roh jahat karena ingin memulihkan penglihatannya. Lalu, haruskah San-young mengikuti jejak ayahnya? 그래야 하는 거예요? Akhirnya, San-young pergi menemui ibunya yang berada di toko sewa yang rencananya ibunya akan menjual pakaian. Ibunya khawatir kemana saja putrinya selama ini. San-young hanya mengutarakan pendapatnya jika di tempat sewa ini sepertinya tidak cocok berjualan pakaian. Lebih baik mereka membuka kafe saja. Sebelum itu San-young juga sudah mendaftarkan ibunya untuk menjadi seorang barista. Lalu San-young memberitahukan jika selama ini ia tinggal di rumah nenek dan ayahnya. Meskipun ibunya melarangnya, itu adalah rumah masa kecilnya. 그 집 잘한 집이기도 하잖아. Lalu San-young datang mengunjungi sahabatnya Semi. San-young berjanji menjelaskan semuanya, namun sebelum itu Semi harus naik mobil barunya dan pergi ke rumahnya. Semi terkejut melihat San-young tiba-tiba jadi orang kaya. Ia bersyukur dan bahagia kepada San-young. San-young lalu menunjukkan foto ayah dan juga neneknya dan kemudian mengajak Semi untuk merayakan kelulusannya. Di halaman rumah itu, San-young mengadakan pesta kecil dan dengan tulus mengucapkan selamat kepada Semi. Meskipun Semi berterima kasih, bukan berarti ia memaafkan San-young, kecuali San-young menjelaskan apa yang sedang terjadi kepada sahabatnya itu. 미안해.
Sanyong pun menceritakan jika ia tengah dirasuki oleh roh jahat dan roh jahat itu sudah membunuh 2 orang. Meskipun begitu, ternyata Sanyong membutuhkan roh jahat tersebut. Semi jelas tidak percaya mendengar kata-kata Sanyong, apalagi Sanyong malah menyalahkan hantu. Semi sambil bercanda menganggap apa roh tersebut juga menggoda Hongse, yang mana saat itu asyik duduk di samping Hongse sambil membisikkan sesuatu lalu tersenyum manja. Padahal Sanyong tahu Hongse adalah cinta pertama dan juga incarannya. Sanyong bingung apa maksud Semi karena ia sama sekali tidak mengingatnya. 날 막 홍사 오빠 앞에서 막 이렇게 막 웃음. Malam itu mereka memutuskan untuk merayakan kelulusan Semi saja tanpa mendengarkan apa yang terjadi pada Sanyong sebenarnya. Sampai akhirnya Semi mabuk dan Sanyong terpaksa mengangkat ke kamarnya. Dan kemudian Sanyong bicara sendiri jika ia memang menginginkan roh jahat tersebut dan apa yang diinginkan roh jahat itu kepada Sanyong. Sanyong pun tertidur di atas meja dan pada pagi harinya ia menemukan ada foto Wujin di atas meja itu. Sementara itu, Haesang, ia ingin membuka gerbang roh yang pernah ia runtuhkan di desa Baekjeol. Ia berniat menghilangkan roh jahat tersebut, namun ia harus bertemu dulu dengan Profesor Gangmu. Lalu, Detektif Munchun dan Detektif Hongse memulai penyelidikan mereka. Dimulai dengan Detektif Munchun mendatangi temannya yang bekerja di penaksiran dokumen. Ia ingin dokumen dari tahun 1958 yang ia temukan menjadi lebih baik. Lalu, ada Hongse yang mencoba untuk menemui salah satu anggota keluarga korban bunuh diri pada era Jonghyun Capital. Ia adalah anak dari salah satu korban yang menyelidiki perusahaan tersebut. Malam itu, saat ia berdua dengan ayahnya di rumah, buyutnya Haesang datang ke rumah lalu kemudian tiba-tiba ayahnya gantung diri. Anehnya, tidak ada jejak buyutnya Haesang datang ke rumah tersebut, sehingga polisi tidak percaya kepadanya. Hongse langsung teringat dengan kejadian di mana si penipu dan bos ikan hias itu terekam di CCTV seolah-olah mereka bertingkah karena ada yang memaksa mereka melakukan hal tersebut. 내 말을 믿어주는 사람은 없었어요. Saat Sanyong tengah menyelidiki foto Wujin si hantu lapar, Sanyong ditelepon oleh kepala desa Baekjeol dan meminta Sanyong untuk cepat datang ke sana. Ternyata setelah membuka gerbang, Haesang tiba-tiba pingsan. Sambil menunggu Sanyong, para warga di sana menolong Haesang yang hanya berdiam diri di sudut ruangan sambil menatap atap kamar yang menghitam. Sanyong yang sampai di sana pun melihat hal tersebut dan Ibu Park, wanita yang dulu membuka gerbang, juga melihatnya, di mana kejadian roh-roh akan segera datang. Karena dulu Haesang pernah membuat putrinya menghilang, Ibu Park tidak sudi lagi menolong Haesang yang akan segera ditelan oleh roh kegelapan. 안다고 해도 돕고 싶지 않아. Sanyong lalu berpikir keras bagaimana ia harus menyelamatkan Haesang. Sementara Haesang tenggelam di dalam alam bawah sadarnya dan ia dihantui oleh roh jahat. Sanyong ingat dulu Haesang pernah bercerita jika hantu sangat menyukai daerah barat, maka ia harus membawa Haesang ke daerah timur. Ia membawa mobilnya melaju kencang di mana roh tersebut mengintai mereka. Setelah lama di perjalanan, Sanyong sampai di daerah timur tempat matahari terbit. Sayangnya, mobilnya malah tersangkut dan ia berusaha membawa Haesang pergi dari sana. Namun Haesang malah ditarik oleh kegelapan. Sanyong berusaha keras agar Haesang tidak dibawa oleh mereka. Ia berkata itu bukan salah Haesang. Sampai akhirnya matahari terbit dan Haesang akhirnya sadar dan lepas dari jeratan roh kegelapan. Haesang berterima kasih kepada Sanyong meskipun ia merasa bersalah dan ingin mati saja, tapi ketika berada di dalam ilusi di mana roh jahat mengintainya, ia berpikir hanya ingin hidup. Sementara Sanyong meskipun membenci Haesang, tapi ia tahu semua itu bukan salahnya Haesang. Saat mereka pergi, Sanyong lalu memberitahukan tentang foto Wujin si hantu lapar. Ia memberitahukan roh jahat itu menuntunnya pada foto ini. 혹시 무슨 절인지 짐작 가는 곳 없을까요? Mereka pun bergegas pergi ke kuil di mana foto tersebut diambil. Kuil itu adalah kuil yang biasa mengadakan ritual untuk hantu lapar agar lebih tenang. Wujin adalah satu-satunya teman Haesang dan ia tidak pernah memberitahukannya jika ia dirasuki oleh roh tersebut. Namun, setelah banyak korban, Haesang pun memberitahukan Wujin dan akhirnya Wujin mencoba untuk bunuh diri. Dan sebenarnya, foto yang dipegang oleh Sanyong belum pernah dicetak sekalipun. Entah mengapa foto itu ada di rumahnya Gangmu. Sanyong
berpikir, apa mungkin ini semua karena ayahnya? Ayahnya pasti pernah datang ke kuil ini. Haesang langsung teringat dengan benda-benda yang ia dapatkan seperti aksesoris rambut merah dan tembikar biru. Jangan-jangan Gangmu juga ada menyegel benda yang berkaitan dengan roh jahat di sekitar kuil ini. Dan benar saja, seorang biksu memberitahukan jika Profesor Gangmu menyumbang pohon bunga yang ia tanam di dekat waduk. 거기에 직접 심어주셨죠. Sanyong dan Haesang langsung bergegas pergi ke sana, dan setelah menemukan pohon itu, mereka langsung menggalinya dan menemukan sebuah karet gelang hitam, di mana setelah dipegang oleh Sanyong, gelang itu dipakai setelah roh jahat itu membuat orang bunuh diri. Menurut Haesang, mereka harus menemukan dua benda lagi, di mana benda-benda tersebut bisa menyingkirkan roh jahat itu. Dan pada saat ibu Haesang dan ayahnya Sanyong melakukannya, mereka justru dibunuh. 다른 사건 장소들을 찾아봐야겠어요. 거기에서 Lalu Haesang ditelepon oleh detektif Munchun di mana ia sudah memulihkan laporan kasus Limuk dan ingin bertemu dengan Haesang. Tapi tiba-tiba Sanyong mendapatkan penglihatan lagi dan kali ini ia yakin roh jahat itu sedang pergi ke suatu tempat dan di sana adalah kantor polisi. Sanyong yakin bakalan ada korban baru dan bisa saja itu detektif Munchun atau Hongse. 사람이 죽을 거예요. Di perjalanan, Haesang langsung menelpon Munchun yang sedang berada di markasnya. Jika Munchun tidak boleh membuka pintu, jangan membuka pintu untuk siapapun meskipun ada yang mengetuknya. Sampai Haesang tiba di sana, Munchun bingung apa maksud Haesang. Sampai kemudian Hongse datang dan mengagetkan Munchun. Lalu Munchun menyuruh Hongse untuk mengunci pintu dan tiba-tiba terdengar bunyi ketukan pintu. Munchun sempat melarang Hongse untuk membuka pintu tersebut sampai akhirnya terdengar suara jika itu adalah Haesang. Munchun lega dan menyuruh Hongse untuk langsung membukanya. Tapi di sana tidak ada Haesang. Justru Sanyong yang datang ke kantor mereka. Sanyong berkata, "Kau membuka pintunya." 문을 열었네.